Shalom Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan perihal penjelasan persembahan persepuluhan bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama saya sudah mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu adalah perintah langsung dari Elohim, Allah. Jadi bukan ajaran manusia, itu perintah langsung dari Allah. Kepada siapa perintah itu? Kepada bangsa Israel ketika Allah membentuk tatanan agama Yahudi. Ada 12 suku bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Ketika mereka masuk ke negeri Kanaan, 11 suku mendapatkan milik pusaka untuk dikelola sebagai petani peternak, dan satu suku yaitu suku Lewi tidak mendapat milik pusaka karena Allah menetapkan mengkhususkan mereka untuk melayani pelayanan peribadatan pengabdian kepada Allah, supaya mereka bisa mendapatkan makan, supaya terjadi keadilan di antara segenap bangsa Israel. Maka perintah Tuhan, perintah Allah dari 11 suku Israel yang sudah bekerja, wajib masing-masing memberikan 1/10 dari yang dia dapat dari hasil tani, hasil ternak dan semuanya, dan itu diserahkan kepada suku Lewi. Puncak keemasan agama Yahudi itu terjadi pada pemerintahan Raja Salomo yang membangun bait Allah. Suku Lewi bukan hanya mendapatkan topangan 1/10 dari seluruh hasil 11 suku orang Yahudi, mereka juga mendapatkan topangan dari raja. Jadi begitu hebat, gilang gemilang tatanan agama Yahudi, salah satunya persembahan persepuluhan dan Lewi, puncak keemasannya pada masa pemerintahan Raja Salomo. Itu latar belakangnya. Lalu yang kedua, kita harus tahu latar belakang Maleakhi 3 ayat 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada makanan di sana. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan memberkati engkau?" Latar belakang ayat ini adalah tahun 608 sebelum Masehi, Israel ditaklukkan oleh kerajaan Babel. 70 tahun mereka dibuang, dan akhirnya setelah 70 tahun 538 sebelum Masehi, Ezra, Nehemia, Zerubabel kembali ke Yerusalem, membangun reruntuhan tembok-tembok Yerusalem dan merenovasi kembali bait Allah. Lalu Ezra memulihkan tatanan agama Yahudi. Dipulihkan konsep Lewi dan persepuluhan. Tetapi dalam keadaan yang sudah terjajah, 11 suku dari orang-orang Israel itu merasa bahwa milik pusaka mereka yang telah diberikan oleh Allah dahulu ketika kali pertama mereka memasuki negeri Kanaan tahun 1440-an sebelum Masehi, ketika mereka terjajah, mereka tidak bisa dengan leluasa menikmati hasil daripada tanah milik pusaka mereka karena mereka terjajah dan wajib memberikan upeti. Karena dari 11 suku ini tidak lagi melestarikan budaya memberikan persembahan persepuluhan, maka kehidupan para Lewi terancam. Dan akhirnya Lewi pun mulai bekerja, mulai ke ladang, mulai menjadi peternak, dan akhirnya tatanan agama Yahudi terancam. Itulah sebabnya Tuhan memakai Maleakhi, ya. Ini perintah, ya. Sama seperti persembahan persepuluhan adalah perintah, maka Maleakhi 3 ayat 10 juga perintah. Perintah kepada siapa? Kepada bangsa Israel, kepada agama Yahudi. Karena Lewi sudah bekerja, tatanan agama Yahudi terancam, maka Tuhan memakai Maleakhi mengatakan perkataan seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Namun apa yang terjadi? 11 suku itu tetap tidak bergeming karena mereka kecewa, mereka tawar hati karena mereka menjadi bangsa yang terjajah. Nah, dari zaman Maleakhi sampai zaman Tuhan Yesus ada lebih kurang 400 tahun lamanya. Tuhan tidak mengutus nabi, Tuhan tidak berfirman lagi. Dan akhirnya
Israel atau tatanan agama Yahudi mengalami masa kegelapan. Nah, puncak daripada kehancuran tatanan agama Yahudi yang dibentuk oleh Allah tahun 1440 sebelum Masehi, ya. Awal keruntuhannya itu 608 sebelum Masehi. Puncak kehancurannya adalah tahun 70 Masehi. Berarti 687 tahun setelah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Puncak kehancuran agama Yahudi tahun 70 sesudah Masehi. Dihancurkan oleh kekaisaran Roma di bawah pemerintahan di bawah komando Jenderal Titus. Dan saat itu Israel hancur. Lewinya pun sudah tidak jelas, semuanya sudah tidak jelas. Nah, dari perjanjian lama sampai awal perjanjian baru, kita mengetahui bahwa pergerakan Tuhan Elohim Yahweh itu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Tapi tahun 70 Masehi, setelah bait Allah dihancurkan rata dengan tanah, kita tidak mengikuti lagi pergerakan Tuhan dalam agama Yahudi, dalam tatanan Lewi, dalam tatanan tradisi-tradisi Yudaism. Kita tidak mengikuti lagi. Mengapa? Karena pergerakan Tuhan beralih kepada pengikut-pengikut Kristus yang awal mulanya belum terlembaga menjadi agama Kristen. Tapi tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus menerima pengikut Yesus di Kekaisaran Roma sehingga membentuk agama Kristen, agama baru. Di sini kita mulai melihat pergerakan Allah di dalam agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang baru. Liturginya baru, tata ibadahnya baru, semuanya baru. Pertanyaannya, apakah ada Lewi dalam agama Kristen? Tidak ada. Nah, pada video penjelasan yang kedua, persepuluhan bagian yang kedua, saya sudah menjelaskan, ya, terbentuk pengikut Kristus, lalu menjadi agama Kristen yang Katolik, lalu muncul lagi gerakan Kristen yang baru Protestan, muncul lagi gerakan karismatik, muncul Presbyterian, dan segala macam, semuanya muncul. Nah, kita melihat pergerakan Tuhan di dalam kekristenan. Saya sudah menjelaskan, di dalam gereja, di dalam kekristenan tidak ada suku Lewi. Yang ada suku Cina, suku Batak, suku Ambon, suku Jawa, orang bule, dan segala macam. Bagaimana operasional gereja? Maka setiap anggota gereja itu wajib mensupport, wajib mendukung seluruh aktivitas kegiatan gereja. Nah, beberapa gereja menerapkan konsep persepuluhan seperti yang dilakukan dalam tradisi agama Yahudi, diadopsi, dimasukkan ke dalam gereja. Ya, silakan. Tapi pergunakan dengan baik. Jangan untuk kekelicikan, jangan untuk kecurangan, ya. Kalau mau adopsi, adopsi dengan baik, persis seperti yang diajarkan oleh agama Yahudi, ya. Jangan hanya untuk mendapatkan persepuluhan atau bantuan operasional kita menggunakan tradisi agama Yahudi persepuluhan, tapi alokasi persepuluhan seperti yang diatur dalam agama Yahudi tidak dilaksanakan, tidak boleh juga. Nah, kalau ingin menerapkan konsep persepuluhan di dalam gereja, di dalam agama Kristen seperti yang ada dalam tradisi agama Yahudi, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu, di dalam agama Kristen tidak ada suku Lewi, tetapi ada operasional, ada kebutuhan. Nah, siapa yang mendukung? Gereja, jemaat-jemaat anggota gereja tersebut. Bagaimana mereka memberikan, mendukung? Ya, ajarkan mereka untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela, transparansi, terbuka semuanya. Tapi kalau ada gembala sidang, ada pendeta yang ingin sekali lagi menerapkan konsep persepuluhan seperti yang diajarkan dalam tradisi agama Yahudi, silakan, tapi lakukan dengan baik. Nah, tanggal 14 Mei 1948, tepatnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, kerajaan Israel yang dihancurkan tahun 608 sebelum Masehi
Sejak tahun itu mereka tidak berdaulat menjadi satu bangsa yang merdeka dan dianggap bangsa yang hampir punah tahun 1948 sesudah Masehi. Berarti ada 2556 tahun lamanya bangsa ini diduga punah. Ya, karena mereka bangsa pilihan Allah, mau tidak mau. Dunia kaget karena mereka memproklamirkan kembali kemerdekaan mereka 14 Mei 1948. Nah, ketika Israel berdaulat kembali menjadi sebuah kerajaan yang sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, apakah ada tatanan agama Yahudi di sana? Apakah ada suku Lewi di sana? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa? Karena tahun 70 Masehi, bait Allah yang dibangun Salomo itu kan dihancurkan oleh Jenderal Titus. Bangsa ini dianggap hampir punah. Tahun 600-an sesudah Masehi, Nabi Muhammad membangun agama baru yang disebut mereka agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, Nul Karim. Lambang kedikjayaan Islam adalah rumah ibadah. Dibangunlah rumah ibadah, masjid di sekitar atau di komplek wilayah reruntuhan bait Allah orang Yahudi. Jadi ketika Israel merdeka 1948, bait Allah itu tidak ada. Karena di atasnya sudah ada masjid. Bahkan sampai hari ini bagi kita yang sering pergi ke Israel, kita tidak menemukan bangunan bait Allah itu. Nah, pertanyaannya, Israel modern hari ini apakah masih mengadopsi konsep persepuluhan? Apakah masih mengadopsi adanya Lewi? Saya sudah berbicara secara langsung kepada orang Israel yang mengerti sejarah historis. Menurut dia, namanya Jerias, dia bilang sudah tidak ada lagi. Sekarang Israel modern sudah tidak mengenal itu lagi. Tapi memang masih ada imam-imam dan segala macam, ya. Mereka mendapatkan kehidupan dari negara Israel, bukan dari persembahan persepuluhan seperti Jerias ini. Dari mana? Dari negara. Misalkan ada imam-imam yang dikhususkan untuk menginap di hotel, untuk menjaga supaya makanan tidak koser, ya. Karena dalam tradisi Israel itu tidak bisa memakan daging dan memakan telur bersamaan. Nah, ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat itu, imam-imam lah, ya, imam-imam, ya, yang menjaga, yang memeriksa jangan sampai terjadi demikian. Mereka bisa tinggal berbulan-bulan bersama dengan keluarga di hotel. Gaji mereka dari mana? Dari negara, bukan dari personal orang Israel hari ini. 1/10 dari hasil mereka, bukan. Dulu iya, sekarang tidak. Jadi Israel hari ini saja sudah tidak menerapkan lagi konsep Lewi dan konsep persepuluhan. Itu harus kita camkan baik-baik. Nah, mari kita kembali ke Indonesia. Dalam pertumbuhan perkembangan gereja-gereja di Indonesia, menurut saya, sekali lagi, kita ini Kristen. Kita bukan Yahudi, kita bukan Israel. I am Indonesia, I am Christian, I am Batak. Saya belajar teologi. Menurut saya, jangan tersinggung bapak-bapak. Tidak ada Lewi, tidak ada persepuluhan. Yang ada adalah operasional kebutuhan gereja. Dan itu wajib hukumnya. Didukung, disupport oleh anggota gereja. Siapa lagi yang membantu gerejamu kalau bukan engkau sebagai jemaat? Engkau dilayani dengan baik di situ. Engkau mendapatkan sesuatu yang baik di situ, engkau harus mendukung. Nah, maka kita sebagai pendeta, sebagai gembala, ajarkan mereka memberikan persembahan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Persembahan hidup, bukan materi. Tuhan Yesus tidak butuh materi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, bukan materi kita. Ingat itu.
Jadi arti mempersembahkan segenap hidup itu tidak ada sama sekali berkaitan dengan materi. Sekarang ini kan terjadi percekcokan, pertentangan antara pendeta-pendeta yang mengadopsi konsep persepuluhan dalam agama Yahudi dulu diterapkan dalam gereja. Ada juga jemaat-jemaat atau beberapa orang tidak setuju dengan konsep itu. Yang tidak setuju mengatakan sekarang tidak ada persepuluhan, yang ada segenap hidup. Lalu ada seorang pendeta atau dua pendeta, beberapa mengatakan mana mungkin kita bisa memberikan 100% segenap hidup kalau yang 1/10 saja kita tidak melaksanakannya. Nah, terjadi kesalahan persepsi menurut saya. Perihal mempersembahkan segenap hidup yang diajarkan gereja atau kekristenan, dalam kekristenan, itu tidak ada hubungan dengan materi. Yang kita persembahkan adalah hidup kita. Hidup kita, totalitas hidup kita. Ada perubahan-perubahan yang bermetamorfosa hari demi hari sampai kita berubah. Segenap hidup yang kita persembahkan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Jangan dikait-kaitkan dengan materi. Kalau kita sudah mau berubah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka sudah pasti gereja, tempat di mana kita berbakti dan beribadah, pastilah kita dukung, pastilah kita support. Nah, jadi kepada bapak-bapak pendeta yang masih menerapkan konsep persepuluhan, ya silakan, lakukan saja. Kalau memang itu yang engkau pahami, itu yang engkau yakini, ya lakukan saja. Jangan mau terganggu oleh apapun. Kalau engkau anggap itu benar, ya lakukan. Saya tidak setuju, karena memang saya sudah ceritakan historisnya. Ada Lewi, tidak ada Lewi dalam kekristenan. Tapi bukan berarti saya menghina. Walaupun kita berbeda pandangan, saya tidak mau menghina, tidak mau merendahkan, tidak mau menyesat-nyesatkan. Karena bapak-bapak kan sudah berjuang mati-matian untuk apa? Melayani jemaat. Kalau memang engkau meyakini, ya kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus. Jangan ada kelicikan, jangan ada kepentingan-kepentingan pribadi yang terselubung di balik semua itu. Ya. Jadi lagi sekali di dalam kekristenan Yesus mengajarkan persembahkan segenap hidup. Arti mempersembahkan segenap hidup itu tidak ada hubungannya dengan materi. Jadi bapak-bapak jangan terganggu, ya. Kalau menurut saya Bapak Philip Mantopa ini terganggu, ya. Misalkan dia bilang seperti berikut. Yang baru itu hanya rekayasa gereja. Saya ulangi ya. Bagi orang-orang yang perpuluhan tidak diperintahkan di perjanjian baru, itu hanya rekayasa gereja. Bagi orang-orang yang berbicara seperti ini, saya hanya punya satu jawaban. Oke, berarti kita harus memberikan 100% kalau mau ikut perjanjian baru. Matius pasal yang 19 ayat 20-22 berkata seperti ini. Ini akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang berkata perpuluhan itu tidak diperintahkan di perjanjian baru. Mari kita mengikuti yang baru. Yang lama aja kita belum lulus. Bagaimana kita ikuti yang satu ini? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang ya Tuhan? Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Lalu ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya pernah sekali tanya sama satu orang, perpuluhan tidak diperintahkan Tuhan karena Tuhan tidak memerintahkan 10% itu. Saya bilang betul, Tuhan perintahkan 100% di perjanjian baru. Are you ready? Saya bilang perpuluhan itu sekolah dasarnya. Allah tidak minta uang kita semuanya. Tuhan tidak pernah minta semua uang satu. Ya, itu adalah pengertian dari pendeta Philip Mantopa perihal Matius pasal 19. Kalau menurut saya pengertiannya agak berbeda ya. Itu kan ada seorang muda yang datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Lakukanlah perintah Tuhan. Ingat, anak muda ini berkata, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh
hidup yang kekal? Itu pertanyaannya. Lalu Yesus berkata, lakukanlah perintah Tuhan. Anak muda ini berkata lagi, perintah yang mana? Yesus mengutip hukum Taurat. Karena dugaan kuat, dia ini orang Yahudi. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Apa kata orang muda ini? Semuanya itu sudah kulakukan. Perhatikan, anak muda ini datang dan bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, untuk memperoleh hidup yang kekal loh ya. Yesus bilang, lakukanlah perintah seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Cukup. Orang muda ini berkata, semua itu sudah kulakukan. Bagus. Berarti engkau berhak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi anak muda ini bertanya lagi, kan gitu. Adakah yang masih kurang? Kan begitu. Karena perintah hukum Taurat saya sudah lakukan. Masih ada yang kurang nggak? Lalu Yesus berkata, kalau kamu hendak sempurna. Nah ini, kalau kamu hendak sempurna, jualah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kamu hendak sempurna, itu loh konteksnya. Nah, perintah untuk menjual seluruh harta, itu artinya bukan berarti kekayaan yang dimiliki oleh anak muda ini secara jasmani, bukan. Yang disuruh jual itu adalah gairah mengikut Tuhan, gairah melakukan hukum Taurat demi mendapatkan berkat-berkat jasmani yang memang itu diatur dalam perjanjian lama, dalam tradisi agama Yahudi, ya. Kalau engkau melakukan hukum Tuhan, Taurat Tuhan, engkau diberkati. Itu memang betul. Nah, gairah itu ya harus ditinggalkan. Karena apa? Untuk menjadi sempurna harus mengikut jejak Yesus. Bukan hanya sekedar melakukan hukum dengan konsekuensi yang dengan berkat-berkat yang bisa didapat kalau melakukan hukum. Kalau mengikut Yesus, tujuan kita bukan lagi untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani dalam atau oleh karena kita melakukan hukum. Kalau mengikut Yesus tidak lagi seperti itu. Itu artinya engkau akan mendapatkan harta yang sesungguhnya di sorga. Jadi arti jualah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Itu jangan kita artikan menjual seluruh harta miliknya. Tidak. Artinya ganti cara berpikirmu dalam mengiring Tuhan. Dari hanya sekedar melakukan hukum, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, supaya diberkati Tuhan, itu sudah baik loh. Sudah bisa memperoleh hidup yang kekal loh. Nah dari situ engkau bisa menuju kesempurnaan. Apa itu? Gairahmu ubah. Sekarang ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah dalam mengikut Yesus itu, ya toh, bisa saja engkau kehilangan seluruh harta yang sudah engkau dapat selama ini dari melakukan hukum yang tertulis. Engkau diberkati dari melakukan hukum yang tertulis. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, seperti yang diajarkan dalam tradisi agama Yahudi. Nah, dengan mengikut Yesus menuju kesempurnaan, engkau sungguh-sungguh, gairahmu engkau ubah atau kita ubah, bisa saja hartamu itu habis, engkau tidak bermilik sama sekali. Nah itulah artinya jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Itu menurut pemahamanku. Karena Yesus juga tidak mungkinlah sejahat itu kan. Karena untuk mencapai posisi seperti anak muda ini, ya, sama seperti Pak Philip ya, masih muda. Ya tidak mudah, bukan perjuangan yang mudah. Nah tetapi ada gairah yang harus diubah, ya, mengikut Tuhan, bukan supaya bla 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 bla, menuju kesempurnaan. Itu artinya menurut saya, kalau Pak Niko dia lebih fair, lebih berani berkata apa adanya, ya bawa, dia tidak mau terganggu oleh apapun, ya. Kalau Pak Philip tadi mengatakan
Di perjanjian baru tidak diperintahkan memberikan persembahan persepuluhan 100%. Itu adalah rekayasa gereja. Bukan, Pak. Bukan. Gereja yang menerapkan konsep persepuluhan atau Lewi itu yang merekayasa. Memang betul di dalam perjanjian baru tidak diajarkan lagi memberikan persembahan persepuluhan. Tidak diwajibkan lagi memberikan persembahan persepuluhan seperti yang diatur dalam agama Yahudi. Mengapa? Karena tidak ada Lewi. Di dalam agama Yahudi dulu ada Lewi, sekarang tidak ada. Jadi memang begitu. Nah, namun ya, karena gereja itu memerlukan operasional, memerlukan support lah, maka jemaat harus memberi. Ajarlah jemaat itu untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Maka pasti mereka akan mensupport gereja. Ajarkan dengan baik, dengan benar, tanpa ada sihir di dalamnya. Nah, kepada jemaat-jemaat, ya, kalau engkau selama ini sudah setia memberikan persembahan persepuluhan di gerejamu, seperti dalam tradisi agama Yahudi, ya silakan, lakukan terus. Jangan engkau mundur. Teguh lakukan, ya. Ketika engkau melakukan itu, jangan harapkan apapun, ya lakukan saja. Memberi karena mengasihi Tuhan, ya. Memberi bukan untuk Tuhan. Tuhan tak butuh uangmu. Memberi karena mengasihi Tuhan. Jadi tujuan saya menyampaikan ini bukan berarti menghalangi saudara yang sudah rajin memberikan persembahan persepuluhan di dalam gerejamu, seperti dalam tradisi agama Yahudi. Walaupun memang dalam kekristenan tidak ada Lewi. Kalau Bapak Ibu sudah tekun melakukan itu selama ini, ya lakukan terus, jangan mundur. Tapi kalau engkau memberi karena mengasihi Tuhan, dan saran saya, kalau engkau diberkati lebih dalam bulan-bulan tertentu dan gerejamu membutuhkan banyak dana untuk operasional di dalam maupun di luar, jangan hanya beri 1/10, 20%, sacapun, sicapun, gocapun, kaucapun, cincai lah, mekuansi lah, terserah. You know? Nah, tapi memang sebaiknya kalau engkau sudah memberikan 1/10, ya lakukan saja. Nah, bagi jemaat-jemaat yang gajinya UMR, ya kan, katakan gajinya 4 juta. Kalau engkau tidak mampu membayar persembahan persepuluhan dengan nominal 400.000 karena uang kos, anak sekolah, apa segala macam, jangan merasa berdosa kalau tidak memberikan 400.000. Tapi engkau ya berilah berapa yang mampu engkau beri. Gitu loh. Jangan, gak apa-apa Pak, gaji 4 juta, 400.000 ke gereja, pasti saya diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah. Bukan begitu bos, gak begitu. Itu konsep yang salah itu, ya. Tapi harus memberi, iya. Jangan gara-gara kau kasih 400.000, nominal 10% dari gajimu, anakmu sekolah itu nggak jajan atau apa, kan kasihan. Ya kasihlah kerelaan hatimu. Nah, kita pun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, janganlah berkhotbah itu ngarang. Gak boleh lah, sampaikan aja apa adanya, fair-fairan, begitu, ya. Jadi kita harus memahami bahwa arti mempersembahkan segenap hidup itu tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya dengan materi, karena ajaran Kristus itu batiniah, ya. Ajaran Kristus itu ajaran batiniah, bukan lahiriah. Misalkan Matius 5 itu, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, dalam perjanjian lama disebut berzina kalau sudah ada kontak, ya. Lalu Yesus berkata, namun aku berkata kepadamu, siapa yang melihat lawan jenisnya, dia sudah mengingininya, dia sama dengan berzina. Jadi itu batinnya, ajaran Yesus itu batinnya, ya. Jadi lagi sekali, ya, saya akan menutup di sini. Di dalam kekristenan, di dalam gereja-gereja, ya, anggota gereja itu harus mensupport, ya,
Ya, kalau engkau sudah tekun memberikan persembahan persepuluhan, ya sudah, berikan saja dengan sukacita, dengan rela. Kalaupun dalam tempo-tempo tertentu engkau tidak mampu memberikan pas 1/10, ya nggak apa-apa, ya berikan saja yang mampu engkau berikan. Tapi dalam keadaan tertentu, di bulan tertentu penghasilanmu banyak, gerejamu butuh operasional yang banyak, jangan hanya beli 10%, jangan hanya beri 10%, 20 kayak 30% kayak, nggak ada masalah. Karena apa? Yang kita persembahkan segenap hati. Bicara segenap hati bukan uang. Hidup kita yang mau berubah hari demi hari, yang menjadi seperti Yesus Kristus. Ya, jadi jemaat-jemaat yang sudah rajin memberi, ya jangan terganggu oleh apapun yang ada di luar gerejamu. Lakukan saja apa yang sudah baik yang kau lakukan. Para pendeta juga, para pengajar, gak usah maksa banget lah sampai membuat sihir-sihir. Ya sampaikan aja, gereja kita butuh operasional 1 bulan katakan 100 juta atau 300 juta atau 1 miliar. Kan tergantung ukuran gereja. Sampaikan aja secara fair. Itu jauh lebih mulia daripada membuat sihir-sihir yang tidak benar. Ya, kira-kira gitu yang bisa saya berikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.